Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari dengan NIM 2196248. Di video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Di tugas kali ini saya membahas tentang sistem pers di Indonesia. Oke, mungkin saya bisa share screen materinya. Sebentar. Oke, di sini sudah ada ini. Bahasan yang akan saya bahas adalah pengertian dari pers, karakteristik pers, fungsi pers, dan permasalahan pers dan opini pribadi. Mungkin beberapa part nggak saya jelaskan secara rinci. Saya langsung ke beberapa hal yang penting, yaitu di pengertian pers. Pers sendiri memiliki makna masa cetak yang kemudian disingkat menjadi media cetak. Kata ini diambil dari bahasa Belanda yang bahasa Belanda yakni pers, Inggris press, dan Prancis presse yang memiliki arti cetak atau tekan. Pers ini didefinisikan sebagai lembaga sosial yang merupakan bagian sistem pemerintahan suatu negara yang bekerja dengan sistem kenegaraan lainnya. Sistem pers memiliki karakteristik terbuka dan dinamis. Nah, pers ini memiliki bentuk dari komunikasi massa dengan ciri-ciri komunikasinya berlangsung satu arah. eh, Komunikator massa berbentuk lembaga, isi pesan dan dalam komunikasi massa bersifat umum. Media massa ini menimbulkan keserentakan. Pemberi atau penerima informasi media massa tersebut bersifat heterogen, artinya berasal dari berbagai macam kalangan. Jadi di pers itu tidak hanya satu kalangan saja, tetapi semua masyarakat di suatu negara itu sendiri. Nah, karakteristik persnya itu sudah tercantum dalam Undang-Undang tahun 1966 tentang ketentuan pers dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafik. Nah, dan semuanya, semua jenis saluran media termasuk dalam komunikasi pers gitu ya. Pers karakteristiknya itu sendiri adalah pers sebagai lembaga sosial atau kemasyarakatan, eh, pers sebagai alat perjuangan nasional. Ini bisa lembaga kemasyarakatan ini seperti itu ya guys. Seperti itu apa ya? Eh, eh, Informasinya umum, bersifat umum karena target pers adalah target masyarakat yang heterogen gitu. Eh, Pers sebagai alat perjuangan nasional itu terbukti ya guys. Kita tuh ada buktinya ketika kita eh, proses kemerdekaan itu ditulis di dalam media pers. Nah, terus ada pers sebagai media komunikasi massa. Dalam hal ini, pers merupakan sarana komunikasi massa masyarakat. Artinya, pers juga harus mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Eh, Pers ini juga harus membangun hubungan yang kuat dengan antara pembaca, pendengar, dan maupun penontonnya. Gitu. Pers sebagai media yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini bisa berupa apa tulisan ya seperti majalah, koran, atau radio, televisi dan kanal-kanal video internet di yang lain-lainnya gitu guys. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari pers. Fungsi dari pers sendiri adalah menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat. Nah, akibat dari pengaruh pers ini yang mempengaruhi masyarakat ini karena media pers ini merupakan media yang mencakup masyarakat luas, maka pers ini memiliki tugas yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Fungsinya ini merupakan peran yang sangat penting dalam kaitannya membentuk kehidupan masyarakat. Karena pers sendiri memiliki pembaca, pendengar, atau penonton yang bersifat heterogen, maka sudah seharusnya bersifat independen seperti itu. Nah, dari tadi fungsi-fungsi pers yang mempengaruhi masyarakat, walaupun pers sendiri mendidik dan menyampaikan informasi, namun dalam permasalahan pers ini karena kebebasan tersebut loh. Jadi dalam komunikasi pers ini em, pemerintah ini memberikan kebebasan dari penjelasan nih dicantum dalam undang-undang tersebut. Penjelasannya diketahui bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Artinya tidak ada yang boleh menghalangi kegiatan pers meskipun itu pemerintahan. Berarti bisa disimpulkan bahwa apapun em,
berita yang tercantum dalam pers itu yang ditulis oleh, penulis atau ya jurnalistik lainnya, eee, bisa diflorkan secara bebas di media, kemudian dibaca dengan bebas oleh pembacanya sehingga tidak ada, saringan-saringan atau, apa, eee, apapun yang menjaga gitu guys untuk seperti apa sih hal yang baik yang perlu kita konsumsi ataupun yang tidak bisa kita konsumsi seperti itu. Nah, dari kebebasan tersebut menjadikan muncul fenomena kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi. Pers di Indonesia begitu berkuasa karena melalui pemberitaan yang disampaikan, pers dapat mempengaruhi opini masyarakat. Dari pemberitaan yang disampaikan, pastinya masyarakat itu akan kemakan dengan asumsi-asumsi yang ada dalam berita tersebut. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi tekanan bagi pengambilan keputusan. Namun perlu diketahui bahwa keberadaan pers bagian dari wadah kebebasan berekspresi. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan dari pers tersebut. Seorang penulis pers juga bebas mengkreasikan ide-idenya ke dalam tulisannya. Namun diperlukan di negara di Indonesia, hal itu tuh sangat diperlukan di negara di Indonesia. Nah, pers ini adalah pilar keempat demokrasi. Keberadaannya menjadi penyeimbang dari informasi sepihak dari penguasa. Dalam negara demokrasi, pers jelas tidak selayaknya menjadi corong penguasa atau pengusaha, seperti itu. Nah, dalam permasalahan pers ini saya kan mengambil tentang yang, isu yang, tentang apa, pelecehan seksual di, perkara dugaan pelecehan seksual di salah satu anak di, Jakarta International School atau JIS, merupakan salah satu perkara yang menarik perhatian publik akibat dari pemberitaan pers yang sangat besar itu. Jadi, waktu itu pers itu melakukan, pembahasan tentang pelecehan seksual di JIS ini, namun, isu tersebut, mmm sangat sensitif didengar oleh masyarakat Indonesia. Dampaknya adalah pemberitaan atas perkara tersebut telah memberikan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk mencari dan menghukum pelaku pelecehan seksual, tersebut. Peradilan yang dilakukan terhadap kelima tersangka yang merupakan para petugas kebersihan sekolah dan guru di JS dan mereka semua divonis bersalah. Faktanya dari hasil estimasi eksaminasi keputusan yang dilakukan oleh masyarakat memantau Peradilan Indonesia atau MAPI dan Konstra S yang disampaikan dalam acara diskusi dan peluncuran buku hasil eksaminasi melindungi anak membela kepentingan tersangka pada pada tanggal 12 April 2014, peradilan terhadap para tersangka tersebut adalah peradilan sesat. Tidak ada bukti visum et repertum maupun keterangan ahli psikolog yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban. Sedangkan keterangan saksi dalam hal ini korban tidak dipertanyakan kebenarannya karena dalam rekonstruksi dominasi ibu korban yang mengarahkan korban sangat terasa. Kasus lainnya dapat dilihat Eee, proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Ahmad Sanusi dan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah menjadi headline di berbagai media, massa, baik cetak, elektronik maupun cyber. Buntut dari perkara tersebut adalah diberhentikannya proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan berbagai isu, baik isu hukum maupun lingkungan dan sosial. Padahal proyek ini sudah berjalan sejak kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta lainnya. Pemberhentian proyek tersebut tidak menjadi masalah asalkan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dari pers yang terkait pemerintahan ini. Dalam pemberitaan yang ada, pers tidak pernah mengangkat mengenai fakta tercemarnya dan rusaknya ekosistem Teluk Jakarta sehingga nelayan tidak bisa mencari ikan di Teluk Jakarta. Selain itu, pers juga tidak pernah mengangkat permasalahan mengenai penurunan permukaan daratan di wilayah Jakarta Utara sebagaimana telah diinput oleh Friends sekitar tahun 2015, sekitaran bulan Oktober. Nah, dalam liputan tersebut dinyatakan bahwa reklamasi dilakukan untuk menghindari hilangnya sebagian dari permukaan daerah Jakarta akibat dari semakin menurunnya permukaan di daerah Jakarta. Dari dua kasus tersebut, menurut pendapat saya, suatu permasalahan itu tidak
itu tidak berimbang pemberitaannya yang disampaikan oleh pers di Indonesia kepada masyarakat. Dampaknya opini yang terbangun adalah opini masyarakat yang sempit, yang hanya dilandasi oleh satu sisi pemberitaan saja. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa, kebebasan pers, sekarang tidak lepas dari aspek bisnis dong tentunya. Tolak ukurnya adalah perjualan, rating, hit, terbanyak dalam halaman pencarian di website. Akibatnya pers lebih memilih untuk memberitakan apa yang disenangi oleh masyarakat atau membuat berita yang menonjolkan sisi negatif berita saja yang menimbulkan isu dan perbincangan di masyarakat. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan pers yang dimiliki oleh para pengusaha yang merangkap menjadi politisi telah menjadikan pers sebagai media mereka untuk membentuk opini masyarakat ke arah yang dikehendaki. Padahal hal ini bertentangan dengan asas kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Jadi, dalam pers Indonesia ini, sudah terjadi pelanggaran etika jurnalistik karena dalam, pers ini sekarang sudah mampu diperjualbelikan untuk kepentingan rating, hit, dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga diperjualbelikan karena di dalam pers ini saya analisa ternyata, pers ini tidak memberikan hal-hal yang, positif sehingga mereka menggiring opini masyarakat agar tergiring dengan berita-berita atau isu-isu yang negatif. Seperti contohnya seperti contohnya apa, ketika ada pemberitaan yang kacau, mereka hanya fokus kepada berita yang kacau saja, tidak dengan pemberitaan yang, eee eee, penanggulangannya atau tindak lanjutnya. Jadi, sebenarnya berita-berita di Indonesia ini sudah diambil alih dan dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa, seperti itu. Jadi, mungkin ke depannya sistem, pers di Indonesia harus lebih baik lagi, harus lebih tegas lagi untuk memberikan informasi kepada, masyarakat Indonesia agar semua masyarakat Indonesia tidak hanya terinformankan, namun juga menjadi sebagai wadah pendidikan melalui, media-media pers tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.